Cabang linguistik terbagi atas dua, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik sendiri adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam arti sempit yang mengarahkan kajiannya pada bidang-bidang struktural yang hanya mengkaji tentang bidang bahasa itu sendiri. Sedangkan makrolinguistik mengkaji tentang linguistik atau bahasa itu sendiri dengan kajian ilmu lain. Mikrolinguistik terbagi atas fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Fonologi inilah yang akan kita pelajari. Morfologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur kata dan bagian-bagiannya. Sintaksis ilmu yang mempelajari tentang kalimat, klausa, frasa. Wacana ilmu yang mempelajari tentang wacana itu sendiri. Semantik ilmu yang mempelajari tentang makna yang terkandung dalam suatu bahasa. Sedangkan pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud dari tuturan pembicara. Fonologi berasal dari dua buah kata, yaitu fon dan logos. Fon artinya bunyi, logos adalah ilmu, berarti fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Kajian fonologi terbagi atas dua, yaitu fonemik dan fonetik. Fonemik adalah kajian bahasa yang mengkaji bunyi sebagai pembeda makna. Misalnya kata lari dan tari. Di situ yang membedakan adalah bunyi L dan bunyi T. Itu maknanya akan berbeda. Atau contoh lain, palu dan pala. Selanjutnya fonetik. Ya, ini adalah yang akan kita pelajari, yaitu kajian fonologi yang membahas bunyi sebagai proses pembentukan bunyi bahasa. Fonetik terbagi atas tiga, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Tetapi yang akan kita kaji atau materi kita adalah fonetik artikulatoris. Sedangkan fonetik akustik dan fonetik auditoris itu tidak akan kita kaji lebih jauh dalam kajian fonologi. Apa itu fonetik artikulatoris? Nah, fonetik artikulatoris itu disebut juga dengan fonetik fisiologis, yaitu bagian dari bidang ilmu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia itu menghasilkan bunyi-bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan, atau bagaimana bunyi bahasa itu bisa menghasilkan suatu getaran sehingga menjadi sebuah huruf, kata, dan kalimat. Saya tekankan sekali lagi ya, bunyi bahasa yang dimaksud di sini adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi yang kita sebut sebagai fonem. Fonem itu dalam bahasa awamnya adalah huruf. Fonem atau bunyi tersebut yang dihasilkan salah satunya adalah vokal dan konsonan. Vokal itu adalah bunyi tanpa hambatan, sedangkan konsonan bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan, gesekan, desisan, atau getaran. Kalau bunyi vokal itu dipengaruhi posisi lidah dan bentuk bibir. Nah, boleh kalian lihat ini ada posisi lidah berdasarkan bunyi atau fonemnya dan tekanannya. Huruf A itu ketika kita mengujarkan A, itu sangat kecil tekanan yang diberikan. Jadi semakin ke atas E itu tekanan atau mulai terangkat. Misalnya kita sebut O, lidah mulai terangkat O, dan tekanannya agak keras. Misalnya U. Nah, itu terangkat dan lebih membutuhkan tekanan daripada huruf atau fonem A.
bisa kalian praktikkan. Itu tekanannya agak berbeda ketika kita mengujarkan bunyi tersebut. Selain vokal dan konsonan, ada juga bunyi diftong dan deretan vokal. Diftong adalah gabungan huruf vokal, itu dilafalkan dalam satu suku kata. Sedangkan deretan vokal ya sama gabungan huruf vokal, tetapi dilafalkan lebih dari satu suku kata. Contoh diftong pada kata kerbau, santai, pandai, ya. Jadi kalau kita pisah suku katanya, itu hanya ada ker dan bau. San dengan tai. Pandai. Berbeda halnya dengan gabungan suku kata yang dipisah. Misalnya kata main, itu kita tidak bisa mengatakan main, tetapi main. Boleh kalian lihat proses terjadinya diftong